aman nggak sih darah dari PMI DKI Jakarta? Benar nggak kalau kita dengan donor darah bisa tahu nih dok penyakit apa saja yang ada di dalam tubuh si donor itu? Karena kita memang menggunakan metode yang termutakhir dalam melakukan uji saring infeksi. Kembali lagi di podcast Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Nah, edisi kali ini penting banget nih buat seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Bagi kalian yang sering berdonor darah, pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya aman gak sih darah yang kita berikan pada saat kita donor untuk ditransfusikan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, di sebelah saya sudah ada nih tamu spesial kita dengan Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta, Dr. Niken Ritchie, MBiomed. Hai, apa kabar dokter? Kabar baik, Kakak Lani. Alhamdulillah. Amin. Masyarakat pasti udah banyak yang tahu nih, udah banyak yang kenal kan siapa sih Dr. Niken Ritchie. Saya mau menjelaskan sedikit tentang biografinya Dr. Niken Ritchie. Beliau sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta mulai dari periode 2020 sampai saat ini. Dan beliau juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia mulai dari 2018 sampai 2025 nanti. Beliau juga sebagai anggota Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Ikatan Dokter Indonesia. Nah, udah nggak sabar kan untuk melanjutkan topik kita nih pada hari ini. Aman nggak sih darah di PMI DKI Jakarta nih dok? Gitu. Oke. Itu nih clue-nya nih dok. Aman nggak sih darah dari PMI DKI Jakarta? Kira-kira benar nggak kalau kita dengan donor darah bisa tahu nih dok penyakit apa saja yang ada di dalam tubuh si donor itu? Dengan donor darah memang ada pemeriksaan screening atau uji saring terhadap 4 penyakit yang wajib kita periksa menurut standar WHO, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Oh, jadi 4 penyakit itu saja yang memang sesuai standar WHO ya dok? Ya, itu pasti dan semua donor pasti akan tahu hasilnya? Semua darah donor pasti akan kita periksa, tetapi hasilnya tersebut hanya kita beritahukan kalau memang ada yang bermasalah. Oh gitu. Berarti pelayanan di PMI DKI Jakarta itu selain kita donor darah, ada untungnya juga kita bisa mengetahui penyakit-penyakit tersebut ya dok? Ya, secara nggak langsung ada kayak medical check up ya, rutin. Kalau kita 2 bulan sekali, berarti per 2 bulan sekali kita seperti melakukan medical check up. Tapi bukan berarti pengen tahu ada penyakit apa terus baru donor darah ya. Betul, benar. Kalau bisa memang karena kita sudah rutin menjaga kesehatan, jadi itu seperti medical check up-nya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu nih dok, misalnya donor, tiba-tiba saya misalnya terjangkit nih salah satu 4 penyakit tadi, salah satunya saya ketemu nih, apa nggak ada tindakan lanjut apa nggak sih dok dari UDD sendiri di DKI Jakarta? Kalau misalnya terdeteksi dalam darah donornya itu salah satu dari 4 penyakit tadi, kami akan menghubungi pendonor dengan cara nomor 1 menghubungi nomor telepon atau nomor handphone yang sudah ditulis di formulir atau kuesioner donor darah. Kemudian kalau tidak bisa dihubungin, biasanya kita akan berkirim surat sesuai dengan alamat juga yang sudah ditulis. Makanya identitas itu penting banget, harus benar-benar jujur dan tepat jelas di mana domisilinya dan juga nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Pada saat kita mendaftar donor tadi, betul. Kalau misalnya nih dok, ya kita ada perubahan nomor, ada perubahan alamat, kita bisa verifikasi kemana dok supaya menjamin nih bahwa darah kita benar-benar aman, jadi alamatnya udah diketahui gitu. Ketika kita sedang mau donor darah lagi, bisa langsung sampaikan ke petugas administrasi, atau kalau memang kita ada langsung perubahan dan kita pengen dirubah segera, bisa menghubungi call center kami di 39064 kali, atau juga melalui aplikasi Jakblat yang sedang kita launching beberapa waktu yang lalu. Oh gitu. Nah itu seru tuh kayaknya Jakblat tuh ya teman-teman. Pasti beberapa udah ada yang tahu. Itu nanti kita kulik di akhir ya Jakblat itu. Kita akan membahas tentang penyakit yang ada di standar WHO tentang IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Terus
selanjutnya dok, setelah proses darah sudah kita donorkan, berapa lama sih dok kira-kira proses pengerjaan donor tersebut, darahnya bisa dipakai oleh pasien? Jadi setelah donor darah, kalau teman-teman perhatikan ada 1 kantong darah, kemudian ada 3 tabung yang diambil. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan uji saring infeksi tadi menggunakan 2 tabung, dan yang satu lagi untuk pemeriksaan ulang golongan darah. Nah, selain pengujian ini, kita juga akan olah darahnya menjadi beberapa komponen darah. Semuanya itu membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam maksimal. Itu sudah bisa kita kirimkan ke rumah sakit. Itu udah siap dan aman ya dok? Ya. Dipastikan gitu ya, PMI DKI Jakarta memastikan bahwa darah itu benar-benar aman setelah sudah proses screening tadi. Betul sekali, karena kita memang menggunakan metode yang termutakhir. Oh gitu. Dalam melakukan uji saring infeksi. Wah, kira-kira PMI DKI ini sebagai rotornya atau benchmarknya misalnya dari seluruh Indonesia ya dok, karena ibu kota nih, metode apa sih dok yang dipakai di UDD PMI DKI Jakarta ini untuk pemeriksaan 4 penyakit tadi? Ya. Karena kita setiap harinya sudah di atas 1000 donor per hari, maka standar wajib metode yang dipergunakan adalah memeriksa antigen antibodi dengan metode enzim immunoassay. Ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakang kita ini adalah mesin-mesin otomatis yang kita pergunakan untuk deteksi antigen antibodi. Seperti kalau COVID, teman-teman mungkin pernah dengar kan, deteksi antibodi COVID, antigen COVID ya. Tapi kita menggunakan mesin otomatis. Nah, kemudian ada satu lagi metode tambahan, yaitu mendeteksi RNA atau DNA dari virus hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Semacam PCR kalau kita kenal di COVID, periksa PCR, nah itu kan mendeteksi virusnya, inti virusnya. Nah, kita juga akan periksa inti virus dari hepatitis B, hepatitis C, HIV, yang disebut dengan metode NAT, Nucleic Acid Test. Oh gitu, itu yang paling valid atau paling bagus gitu dok? Ya, untuk saat ini memang metode ini yang paling cepat bisa mendeteksi virus. Misalnya HIV dalam 3 hari itu kita sudah bisa deteksi kalau ada virus HIV di dalam darah. Wow. Jadi kalau sangat tidak sensitif. Kalau tidak pakai NAT itu kira-kira berapa lama dok bisa diketahui? Nah, analoginya seperti ketika pandemi COVID kemarin ya, teman-teman periksa antigen atau antibodi gitu, bisa saja masih negatif, ya. Tapi ternyata kalau cek pakai PCR sudah positif. Nah, jadi seperti itu artinya untuk mendeteksi antigen atau antibodi membutuhkan waktu lebih lama, bisa 2 minggu sampai seperti hepatitis C antibodinya baru 3 bulan bisa terdeteksi. Oh gitu. Ya, paling cepat ya 60 hari gitu. Tapi dengan inti virus artinya memang virusnya yang kita deteksi, maka tadi bisa 3 hari paling cepat HIV sudah bisa kita ketahui. Tuh teman-teman sobat PMI, jadi kalian gak usah khawatir kalau donor di DKI Jakarta, kalian udah bisa tahu tuh penyakit apa saja yang terjangkit oleh si donor. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada konfirmasi, dipastikan darah kalian pasti aman. Apakah semua PMI menggunakan metode yang sama seperti di DKI dok? Kebetulan memang hanya di DKI Jakarta yang sudah melakukan pemeriksaan dengan 2 metode tadi terhadap seluruh darahnya. Ada beberapa unit donor darah di kota besar lainnya juga memiliki pemeriksaan NAT, tapi mungkin hanya sewaktu-waktu saja, belum semua darahnya diperiksa dengan metode ini. Kalau di DKI Jakarta semua, seluruh donor berarti ya? Semua donor, karena memang ada peraturan gubernur yang mewajibkan semua darah yang kita produksi, yang kita keluarkan, distribusikan untuk pasien, harus ada pemeriksaan NAT-nya. Yang tujuannya pasti untuk melindungi warga DKI Jakarta. Iya. Nah, konsekuensinya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu pembiayaannya dengan cara klaim formulir permintaan dari warga DKI Jakarta dengan menyertakan KTP, ya, fotokopi KTP dan fotokopi KK-nya. Jadi itu akan di-cover semua atau bagaimana? Ya, dengan menyertakan fotokopi KTP dan fotokopi KK, maka pemeriksaan NAT atau yang molekuler ini akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oh, makanya ada biaya tambahan tadi gitu ya dok? Ya. Makanya biaya tambahan itulah yang di-cover oleh Pemda? Ya, betul. Oh gitu, oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini kita membahas tentang penyakit dulu nih. Nah, udah gitu dok, jika darah nih yang telah terinfeksi donor, tahu dia terinfeksi, penanganannya tuh di PMI DKI Jakarta sendiri seperti apa dok? Apakah dipanggil
atau ditelepon dengan biodata tadi, atau diperiksa lagi atau bagaimana, atau boleh donor lagi atau tidak? Oke, kita lanjutin ya. Tadi saya udah cerita kalau donornya akan kita hubungin. Betul. Nah, maksudnya dihubungin adalah supaya memanggil donornya ke UDD PMI DKI Jakarta. Nanti kita akan sampaikan hasil pemeriksaannya dan bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk benar-benar memastikan hasil pemeriksaan sebelumnya. Oke, kalau memang ternyata benar-benar reaktif, ada sesuatu, maka kita akan merujuk pasien tersebut kepada dokter spesialis atau yang lebih ahlinya. Seperti misalnya hepatitis B, hepatitis C kita akan kirim ke dokter spesialis penyakit dalam. Seperti HIV kita akan kirim ke VCT, Voluntary Counseling Treatment, dan untuk penyakit sifilis kita rujuk ke dokter spesialis kulit kelamin. Itu kira-kira apakah sampai selesai pengobatannya, sampai dia bisa donor kembali, atau bagaimana, Dok? Nah, memang kalau seseorang sudah pernah sekali terdeteksi gitu, kemudian nanti setelah dirujuk akan mendapatkan pengobatan, tetapi biasanya memang penyakit ini penyakit-penyakit yang kronis ya. Jadi memang belum bisa mendonorkan darahnya kembali untuk jangka waktu yang cukup lama. Gitu. Nanti pasti ada konfirmasi berikutnya gitu ya, Dok ya, untuk si donor tersebut ya. Ya, betul. Betul. Sobat PMI, kalian nggak perlu khawatir jadinya kalau donor di PMI DKI Jakarta, unit donor darah di Jalan Keramat Raya ini, kalian sudah pasti dipastikan darah yang kalian donorkan pasti akan diperiksa dengan baik oleh seluruh tenaga medis di unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Nah, ada banyak pertanyaan nih, Dok, nih dari masyarakat ya pada umumnya. Kalau kita donor nih, kita secara sukarela, tidak ada paksaan. Tapi kalau misalnya ada keluarga saya butuh, itu selalu banyak yang bertanya, kenapa sih butuh darah itu bayar ya, Dok? Bisa nggak sih kita tahu nih sebenarnya biaya yang kita keluarkan itu dari pasien yang butuh darah tuh seperti apa peruntukannya sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya bukan membeli darah ya, ini juga yang harus diluruskan bagi masyarakat bahwa biaya yang dibebankan tersebut adalah biaya pengganti pengolahan darah. Nah, biaya pengganti pengolahan darah ini diperuntukkan untuk mengganti biaya habis pakai, misalnya kantong darah yang dipakai untuk ambil darah donor, kemudian reagensia untuk pemeriksaan uji saring penyakit ini. Bayangkan saja kalau kita ke laboratorium swasta, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memeriksa hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis ya. Sedangkan ini semua besarannya hanya Rp360.000 per kantong darah. Dan biaya pengganti pengolahan darah ini sebenarnya sudah termasuk dalam satu paket pembiayaan INA CBGs dalam BPJS bila pasien itu mengikuti BPJS atau menjadi peserta BPJS. Artinya persyaratan yang tadi ya, Dok? Ya, artinya darah itu adalah sebenarnya gratis bila pasiennya adalah anggota atau menjadi peserta BPJS, kemudian warga Provinsi DKI Jakarta. Nah, berarti darah itu bisa dikategorikan sebagai obat untuk penyembuh ya, Dok? Bisa nggak sih, Dok? Kalau darah memang merupakan salah satu obat esensial yang sudah ditetapkan oleh WHO. Oleh sebab itu kita sebenarnya dalam produksi darah harus mengikuti kaidah-kaidah cara pembuatan obat yang baik atau GMP, Good Manufacturing Practice. Dan UDD PMI DKI Jakarta juga disertifikasi oleh Badan POM untuk dapat dipastikan telah memproduksi darah atau tadi obat secara baik. Nah, teman-teman semua, sobat donor PMI DKI Jakarta, darah yang kalian donorkan sudah dipastikan aman, disertifikasi oleh Badan POM. Oke, jadi kalian jangan takut donor darah lagi ya. Tadi kita udah tahu banyak nih teman-teman penanganan si donor kalau sudah terinfeksi dari beberapa penyakit tadi. Nah, sekarang kita mau tahu akan apakan sih penanganannya darah yang sudah terinfeksi tersebut. Kita tanya yuk lebih jelasnya ke Dr. Niken Ritchie. Oke, jadi sekarang kita bicara soal darahnya ya, akan diapakan oleh PMI. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa darah ini kurang baik tentunya untuk diberikan kepada pasien, maka PMI akan memusnahkan darah tersebut. Kita akan seleksi mana yang baik, yang berkualitas, dan mana yang kurang baik. Kemudian yang kurang baik ini akan kita kirimkan ke insinerator, kita kerjasama dengan pihak ketiga,
kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengirimkan darah-darah tersebut dimusnahkan dengan cara yang baik juga. Itu pasti sudah ada SOP-nya juga gitu ya dok? Ya. Terkait pemusnahan darah tersebut ya? Betul sekali. Jadi kita juga akan pilih perusahaan pihak ketiga yang memang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memusnahkan darah ataupun limbah yang infeksius tersebut. Nah, jadi penanganannya selain dari donor, darah pun akan ditangani dengan baik dan melalui proses dan SOP dengan baik dan secara legal juga. Jadi Sobat PMI nggak perlu khawatir, donor kalian dan para pasien yang membutuhkan darah pasti aman. Gitu. Selanjutnya nih teman-teman, pasti kalian mau tahu nih, ada informasi baru apa sih dari PMI DKI Jakarta nih terhadap pelayanan donor darah, khususnya untuk warga DKI Jakarta nih dok. Apa sih gebrakan baru nih tahun 2022 dengan teknologi baru, digitalisasi baru, apakah ada yang mau digaungkan nih dok kira-kira? Oke, jadi berkat pandemi COVID-19, kita pun mengikuti percepatan digitalisasi ya. Jadi pada tanggal 22 Desember 2021 yang lalu, PMI DKI Jakarta telah launching aplikasi Jakblot, JAKBLOOD. Bisa di-download di Android, mohon maaf, sebentar lagi akan menyusul di iOS Di juga. iOS-nya, weh, ditunggu ya. Nah, di sana teman-teman bisa cek jadwal donor darah yang ada di instansi-instansi, kemudian juga cek stok darah, maupun juga registrasi secara online dari rumah ataupun dari tempat kerja. Keren. Pada hari yang sama mau donor darah, isi-isi dulu semua formulir tuh, pertanyaannya banyak banget. Iya, bener, Isi Dok. melalui handphonenya, gadgetnya, kemudian tinggal datang ke PMI dan sudah dapat nomor antrian. Jadi kalau udah niat donor sambil di mobil, di jalan gitu ya dok, Ya. udah bisa ngisi. Terus nanti setelah kita udah isi semua, itu akan dapat konfirmasi apa sih dok? Nanti akan dapat semacam QR code ya yang akan di-scan di PMI DKI Jakarta atau juga nanti di tempat donor darahnya. Nah, dari QR code tersebut yang sudah ter-scan akan masuk ke dalam antrian kita. Data-datanya nanti sudah otomatis masuk ke sistem informasi PMI DKI Jakarta. Nah, saya kan udah dengar nih dok bahwa ada gebrakan baru juga PMI DKI Jakarta, unit donor darahnya sudah buka 24 jam nih dok. Apakah semuanya juga sudah berlaku pendaftaran online tersebut? Oke, jadi memang untuk registrasi online ini sedang kita uji cobakan di PMI DKI Jakarta di Jalan Keramat Raya, namun segera kita juga akan launching untuk aplikasi atau registrasi online ini di setiap PMI kota. Termasuk juga kalau nanti teman-teman donor darah di mobil unit atau di instansi masing-masing. Tunggu saja tanggal mainnya. Keren, teman-teman nggak sabaran kan? Semoga nih PMI DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi sekarang ini ya, supaya kita lebih mudah nih donor darah ya kan? Halo sahabat darah, untuk pendaftaran donor darah di UDD PMI DKI Jakarta saat ini sudah bisa dilakukan dengan cara online. Download aplikasi Jakblot melalui Play Store, kemudian masuk ke halaman Jakblot. Masukkan nomor donor yang ada di kartu donor dan masukkan password yaitu tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, tahun. Pilih menu daftar donor, setujui inform concern donor, lalu masukkan data sesuai kartu identitas. Kemudian jawab kuesioner dengan jujur. Pilih tempat donor di mobil unit atau di gedung PMI. Setelah itu, pilih lokasi donor, jam donor, kemudian submit. Jika formulirnya berhasil disimpan, kembali ke menu awal, kemudian ke bagian QR pendaftaran di bagian menu, dan tujukan QR code yang tertera pada petugas pendaftaran. Setelah melakukan pengisian data, sahabat donor bisa langsung menuju ke lokasi donor yang sahabat donor pilih.
Pendaftaran donor online memudahkan dan mempercepat proses donor darah. Jangan lupa install aplikasinya ya. Selanjutnya nih dok, kalau dengan aplikasi tersebut pendaftarannya kan kayaknya mudah gitu ya dok ya. Apakah nanti data-data kita itu pasti akan tersimpan dengan baik, karena era digitalisasi kan agak lumayan ngeri juga gitu ya penggunaan datanya. Bagaimana sih dok untuk menyimpan semua data-data donor ini supaya masyarakat nggak khawatir terhadap data yang kita berikan ke PMI DKI Jakarta? Oke, kami jamin bahwa data-data pendonor akan tersimpan dengan baik di server kami, dan juga kita mempunyai backup-nya, dan kita tidak pernah akan memberikan data-data pendonor ini kepada siapapun juga. Aplikasi maupun informasinya ini adalah milik PMI DKI Jakarta, jadi semua data aman. Asik, aman tuh teman-teman semua, sobat PMI semua. Jadi lebih mudah kan donor darah di unit donor darah PMI DKI Jakarta. Jadi kalian yang belum donor nih, wajib donor ya. Yang 17 tahun nih, wajib kalian untuk donor darah. Supaya tahu rasanya donor dan sensasinya memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan di rumah sakit ya dok ya. Betul banget, manfaatnya kan banyak ya. Manfaatnya itu nanti bisa kita bahas nih dok nih Di podcast yang berikutnya. Nah, kalau misalnya saya donor, itu periodenya bisa berapa lama sih dok untuk per periode donor-donor itu? Per 2 bulan sekali sudah bisa donor darah lagi. Untuk laki-laki dan perempuan sama? Ya, untuk di Indonesia sama, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Oke, perbincangan yang sangat seru kan teman-teman semua pada hari ini. Sebelum kita menutup episode pada hari ini, boleh nih dokter ajak semua anak-anak muda nih khususnya untuk mau menjadikan donor darah sebagai gaya hidup anak-anak muda sekarang nih dok. Oke, mari yang muda berdonor, karena donor darah itu akan membuat Anda menjadi sehat dan mereka selamat. Yuk donor darah. Yeay, terima kasih banyak ya dok untuk waktunya pada hari ini. Sama-sama Kakak Lani. Sangat bermanfaat banget nih informasi tentang penyakit. Aman gak sih darah di PMI DKI Jakarta, dan penyakit-penyakit apa saja yang bisa kita ketahui dok gitu. Kita akan lanjut di episode berikutnya nih teman-teman, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa kalian mesti follow media sosial PMI DKI Jakarta dan juga unit donor darah Jakarta. Oke, banyak informasi-informasi menarik yang bisa kalian ketahui. Nah, selesai nih dok perbincangan kita pada episode hari ini. Menarik dan seru banget. Seru banget ya Kak Lani ya. Episode yang menarik, informatif. Jadi masyarakat nggak khawatir lagi untuk berdonor darah ya dok. Betul sekali, berdonor darah aman buat semuanya. Amin. Semoga dokter sehat. Salam untuk seluruh tenaga medis yang ada di unit donor darah Jakarta. Siap. Semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik, menghasilkan darah-darah yang berkualitas pastinya, Insya Allah. dan dapat memberikan keselamatan, menyelamatkan jiwa sesama untuk seluruh pasien di Jakarta ya dok. Amin, amin, amin. Oke, sobat PMI semua, sampai jumpa di episode Sanda Talks berikutnya. Sanda Talks, obrolan siap melayani